Sekalipun berat tanggungan hidupku, gelap di sekelilingku, tangan-Mu Tuhan menuntun langkahku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Shalom, selamat malam kaum Bapak Pelkat PKB Jemaat GPIB Karis Jakarta. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah online di malam hari ini. Saya undang kita berdiri, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat yang pertama. Hai mari sembah, dan kata-kata berikutnya. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, taktanya megah. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan Engkau memberikan kesempatan bagi kami kaum Bapa Pelkat PKB GPIB Jemaat Karis Jakarta, walaupun kami beribadah secara online, tapi biarlah Tuhan berkenan hadir di dalamnya, karena kami mengalaskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar perenungan kita di malam hari ini terambil di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi saya akan membacakan pada ayat yang ke-8b sebagai dasar perenungan, yang menyatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tapi dapat memberlakukan dalam hidup beriman. Saudara-saudara, renungan saya ini saya beri judul kesalehan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kesalehan, maka kita teringat satu tokoh di dalam Perjanjian Lama yang bernama Ayub. Saudara-saudara, Ayub adalah orang yang saleh. Apa itu saleh, saudara-saudara yang kekasih? Saleh itu adalah orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang menjauhi kejahatan. Nah, itulah ada di dalam diri Ayub. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang saleh itu, saudara-saudara, secara sederhana dapat dikatakan adalah orang yang taat beribadah. Orang yang senantiasa, saudara-saudara yang kekasih, tidak pernah melalaikan peribadatannya. Dan orang yang taat pada ketentuan
ketentuan Tuhan Allah di dalamnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih ingat Tuhan Yesus pernah memuji orang-orang Farisi. Tuhan Yesus memuji hidup keagamaan mereka. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang saleh, saudara-saudara yang kekasih. Orang-orang yang taat beribadah. Orang-orang yang mengikuti ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan peribadatan di dalamnya. Namun, di sisi yang lain memang Tuhan mencela kehidupan beriman mereka, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi berbicara soal tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata tahir di sini, saudara-saudara, itu berarti sama kita tahu tentang cerita tentang orang kusta. Jadi orang yang kusta itu, saudara-saudara yang sakit kusta, kemudian disembuhkan, itu berarti ditahirkan. Nah, demikian juga saudara-saudara yang kekasih, orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus sebenarnya itu adalah orang-orang yang ditahirkan, orang-orang yang dikuduskan. Karena itu orang-orang yang dikuduskan itu, saudara-saudara, benar sebenarnya bahwa dia harus hidup saleh. Hidup saleh, saudara-saudara yang kekasih, tadi seperti Ayub tadi, ya. Orang yang jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tapi pada kenyataannya orang salah memahami kesalehan itu sendiri. Ya. Kesalehan itu tadi, saudara-saudara, orang hanya memahami seperti orang Farisi saja. Apa artinya itu, saudara-saudara yang kekasih? Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang saleh. Tapi orang-orang yang saleh hanya, saudara-saudara yang kekasih, dalam hubungannya dengan Tuhan Allah saja, yang mereka hanya beribadah saja, hanya dalam relasi dengan Tuhan Allah saja, secara vertikal, tapi tidak dilakukan secara horizontal dalamnya. Lambang salib itu, saudara-saudara, bagi orang Kristen, vertikal dan horizontal, itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Sehingga hidup orang percaya, saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana dalam hukum kasih, dia harus mengasihi Tuhan Allah sebagai hukum yang pertama, tapi hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama. Sehingga, saudara-saudara, kehidupan orang percaya dalam kesalehan itu bukan hanya kesalehan kepada Tuhan saja, tapi harus diwujudkan kesalehan itu dalam hubungan dengan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali saudara-saudara orang hanya memahami kesalehan itu hanya sebatas dalam peribadatan saja, dalam ritual saja, saudara-saudara. Tidak diwujud nyatakan kesalehan dalam moral. Kitab Yakobus ini, saudara-saudara, tekanannya adalah bukan hanya soal iman yang menyangkut hubungan dengan Tuhan Allah, tapi juga dalam hubungan relasi dengan sesama juga di dalamnya. Jadi iman itu, saudara-saudara yang kekasih, atau orang yang beriman, bukan saja dianya orang yang senantiasa, saudara-saudara, melaksanakan peribadatan, tapi juga orang yang beriman itu bagaimana dia mengaktualisasikan peribadatannya kepada Tuhan Allah dalam relasi dengan sesamanya di dalamnya. Karena itu kesalehan itu sebenarnya, saudara-saudara, bukan hanya menyangkut dalam hubungan dengan Tuhan Allah saja, tapi kesalehan itu, saudara-saudara yang kekasih, juga menyangkut dalam hubungan dengan
relasi dengan sesama manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan, saudara-saudara, apakah ibadah-ibadah kita, termasuk ibadah-ibadah online ini, saudara-saudara, kita wujudkan hanya sebatas di dalam ibadah-ibadah atau dalam peribadatan saja. Kesalehan kita, saudara-saudara, tidak hanya ditunjukkan dalam peribadatan saja, seperti pada ibadah online. Tapi kesalehan kita juga, saudara-saudara, harus nyata dalam ruang-ruang sosial. Kesalehan kita harus kita wujudkan juga, saudara-saudara, dalam kesalehan moral juga di dalamnya. Inilah, saudara-saudara, panggilan kita sebagai orang yang percaya di dalamnya. Ketika kita diperhadapkan saat ini, saudara-saudara, dengan wabah pandemi COVID-19, saudara-saudara, banyak orang yang rajin, saudara-saudara yang kekasih, untuk beribadah. Sebab dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, orang begitu ketakutan. Walaupun virusnya itu, saudara-saudara, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi orang takut, saudara-saudara. Takut pada kematian di dalamnya. Nah, karena itu, saudara-saudara, sekarang orang begitu bersemangat sekali untuk mencari Tuhan di dalamnya. Tapi jangan lupa, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, bukan hanya sebatas kesalehan di dalam ritual saja, tapi kesalehan moral. Walaupun ibadah kita ibadah secara daring atau secara online saat ini, saudara-saudara yang kekasih, ibadah kita berkenan juga. Dan selanjutnya, saudara-saudara, pesan daripada firman Tuhan dalam ibadah online atau ibadah daring ini harus kita wujudkan dalam relasi dengan sesama kita di dalamnya. Dengan demikian, saudara-saudara yang kekasih, kesalehan itu, saudara-saudara, harus kita wujudkan juga dalam hubungan dengan sesama. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari PKJ 264 ayat yang pertama. Nyanyian PKJ 264 yang pertama, apalah arti ibadahmu? Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya mendengar, tapi dapat memperlakukan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan kalau kami boleh bersama-sama memberikan persembahan syukur. Tuhan, tolong kiranya agar persembahan yang kami berikan berkenan bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi pelayanan gereja di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati Bapa di surga, Pelkat PKB GPIB Karis dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.